Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan. Asesmen dilakukan dalam rangka alih status pegawai KPK ke aparatur sipil negara. KPK pun masih menunggu keputusan Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara BKN mengenai nasib ke 75 pegawai tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengumumkan hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Dari hasil asesmen terhadap 1.351 pegawai KPK, sebanyak 1.274 orang pegawai KPK dinyatakan memenuhi syarat, sedangkan 75 orang lainnya tidak lolos tes dan 2 orang pegawai tidak mengikuti tes. KPK mengaku masih menunggu keputusan Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengenai nasib ke-75 pegawai KPK tersebut. Selama belum ada penjelasan lebih lanjut dari Kementerian Pan RB dan BKN RI, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TNS. D. Perlu kami tegaskan bahwa KPK sampai saat ini tidak pernah menyatakan melakukan pemecatan terhadap pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS sampai dengan keputusan lebih lanjut sesuai dengan perundang-undangan terkait ASN. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan dirinya tidak berniat mengusir sejumlah pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan ini. Pimpinan KPK merupakan kolektif kolegial sehingga keputusan yang diambil adalah tanggung jawab bersama seluruh pimpinan. Saya dan kami semua insan KPK menyayangkan ada pihak-pihak yang telah mengambil suatu sikap dan telah menjadikan korban pihak yang mengaku memiliki informasi dan telah membocorkan informasi tanpa menunggu pengumuman resmi dari lembaga KPK yang sama-sama kita cintai. Tidak ada kepentingan KPK, apalagi kepentingan pribadi maupun kelompok, dan tidak ada niat KPK untuk mengusir insan KPK dari lembaga KPK. Kita sama-sama berjuang untuk memberantas korupsi. Kita sama-sama lembaga sebagai penegak undang-undang. Karenanya kami ingin sampaikan, tidak pernah ada keputusan KPK yang diambil dengan keputusan individu ataupun karena desakan seseorang. Pimpinan KPK adalah kolektif kolegial. Pelaksanaan tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK melibatkan BKN, Badan Intelijen Negara, BAIS TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, kita bergabung dengan rekan Ray Farandi di Gedung KPK Jakarta. Ya, Ray, selamat siang. Apa informasi terbaru dari KPK terkait dengan tidak lolosnya 75 pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan ini? Rizky dan juga pemirsa, informasi terbaru dari gedung KPK masih belum kami dapatkan pasca konferensi pers yang digelar kemarin sore tentang tidak ada niatan dari pimpinan KPK untuk memecat ataupun memberhentikan 75 orang yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan untuk alih status kepegawaian dari pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Dan hingga saat ini pimpinan KPK masih berkoordinasi dan menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi dan juga Badan Kepegawaian Negara untuk menentukan status dari 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini. Dari 1.351 pegawai KPK yang ikut seleksi tes wawasan kebangsaan, 75 orang diantaranya tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Namun kemarin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo menyatakan bahwa
gelaran tes wawasan kebangsaan ini merupakan ranah internal dari KPK, sehingga dalam hal ini pemerintah pusat tidak memiliki tanggung jawab ataupun tidak memiliki andil untuk menentukan status dari 75 orang yang tidak lolos seleksi ini. Saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan juga KPK ini menimbulkan tanda tanya, sebenarnya siapakah yang paling berhak untuk menentukan status dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini. Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harifa mengatakan pihaknya akan memberikan surat ketetapan kepada 75 pegawai ini untuk nantinya dapat dikoordinasikan dengan Kemenpan RB dan juga Badan Kepegawaian Negara mengenai status dari 75 orang yang tidak lolos seleksi tes wawasan kebangsaan ini. Lalu pertanyaan yang muncul adalah sebenarnya siapakah yang paling berhak untuk menentukan status dari 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos seleksi ini? Apakah KPK ataupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau bahkan Badan Kepegawaian Negara? Ini juga masih belum jelas, dan yang paling terpenting adalah bagaimana kelanjutan kasus yang ditangani oleh 75 pegawai ini. Apakah masih dapat dilanjutkan? Apakah di stop sementara? Kami masih belum bisa mendapatkan keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi perihal kelanjutan dari status kepegawaian 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan untuk beralih status kepegawaian dari pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Dan hingga saat ini kami masih menunggu keterangan dari pimpinan KPK ataupun dari juru bicara KPK Ali Fikri mengenai perkembangan lanjutan dari isu 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini. Rizky. Baik, kita akan nantikan bagaimana keterangan resmi dari pihak KPK. Terima kasih Rey Faradi, laporan langsung dari Gedung KPK Jakarta.